Ada yang tahu? Sinar matahari, Kak. Ya, bisa ya dari sinar matahari. Kemudian kalau dari modalitas itu bisa menggunakan sinar UV seperti ini. Jadi sinar UV merupakan pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 100 sampai 380 nanometer. Kemudian sinar UV dari matahari yang sampai ke bumi panjang gelombangnya 76 sampai 300 nanometer, memiliki panjang gelombang lebih dari 300 nanometer diserap oleh atmosfer sampai ke bumi. Jadi perbedaannya kalau sinar UV yang berupa modalitas fisioterapi itu dia langsung ke permukaan kulit. Tapi kalau sinar UV dari matahari dia diserap dulu oleh atmosfer, baru sebelum ke bumi, kemudian baru ke permukaan kulit. Kemudian klasifikasi sinar UV itu ada yang berdasarkan panjang gelombangnya dan berdasarkan tipenya. Kalau yang berdasarkan panjang gelombang itu ada sinar UV dengan panjang gelombang 290 sampai 380 nanometer. Kemudian sinar UV gelombang pendek 100 sampai 290 nanometer. Kemudian berdasarkan tipe atau jenisnya itu ada sinar UV B dan C. Yang berbahaya, sinar UV yang paling berbahaya yang mana dari ketiga ini? Yang berbahaya yang sinar UV tipe berapa? UVC. Ada yang lain lagi? UVC aja apa? Yang tipe B. Ya. Kalau sinar UV yang paling berbahaya di sini adalah sinar UVB dan sinar UVC. Kenapa? Karena dia memiliki penetrasinya langsung ke dalam, langsung sampai ke permukaan jaringan dermis atau seputar pada area kulitnya. Berbeda dengan sinar UVA. Kenapa? Karena sinar UVA dia memiliki gelombang yang panjang, namun dia tidak sampai mengenai penetrasi pada bagian subkutannya, pada bagian dermisnya. Kemudian itu, dan sinar UVB sama C ini memiliki tingkatan atau efek samping yang dapat merusak permukaan kulit dan bisa menimbulkan seperti kanker kulit, kemudian bisa menyebabkan eritema, kemudian kulit terbakar, dan bisa menyebabkan penglupusan pada kulit juga. Kemudian produksi sinar UV. Produksi sinar UV ini syarat memenuhi suara lain seperti tekanan dalam tabung harus rendah, kemudian gas dalam tabung harus diionisasi. Ini itu tidak usah ya, karena kan kita bukan elektron. Presentasi pancaran sinarnya yang pertama itu ada sumber sinarnya infrared, visible, dan ultraviolet. Kalau infrared ini bisa diambil dari sumbernya sinar matahari dengan panjang gelombangnya 20.000 sampai 7.700 amplitude 80%. Kemudian visible, kalau dari sinar mataharinya 7.700 sampai 3.900 amplitude dengan 13%. Kemudian ultraviolet ini bisa diambil dari sinar mataharinya 3.900 sampai 2.900 amplitude dengan 7%. Kemudian penkarbon, air cool, merkuri, dan vapor lamp atau Chromire lamp. Biasanya kita bisa menggunakannya bisa dengan menggunakan sinar matahari. Kemudian kalau penkarbon dengan menggunakan bahan yang ada lapisan aluminiumnya. Kalau air cool, merkuri, vapor lamp ini sangat jarang digunakan ya. Kalau filter digunakan filternya dengan Windows glass atau dengan Vita glass, kemudian blue UV glass, kemudian dengan menggunakan kacamata, mika, kalepon, dan air. Kemudian klasifikasinya UV berdasarkan generatornya ada yang pertama
dengan menggunakan lampu gas atau uap merkuri. Kemudian bisa dengan menggunakan ACMVL, air cooled mercury vapor, lampu gas atau uap merkuri dengan pendingin udara. Yang kedua bisa dengan menggunakan water cooled mercury vapor, lampu gas atau dengan pendingin air, kemudian bisa menggunakan fluorescence tube atau general radiasi lebih banyak mengandung sinar UV gelombang pendek. Kemudian Kak, pengaruh fisiologisnya. Kak, PPT-nya belum ditampilkan, Kak. PPT-nya belum ada, belum ditampilin. Belum ada. Oh, tapi di sini sudah tampil ya. Sebentar dulu. Kayaknya ini laptopnya bermasalah. Bentar ya. Atau ada yang bisa bantu share screen. Punya laptop saya bermasalah lagi. Mbak, sebentar saya coba ya. Iya, di sini tuh sudah tampil. Koneksi jaringannya. Sampai mana yang belum jelas? Tadi sampai mana yang belum jelas? Sini tadi ya. Sampai klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan generatornya itu yang pertama lampu gas atau uap merkuri dan gasnya yang lokal. Terdapat yang pertama ACMVL atau mercury vapor, yaitu dengan menggunakan lampu gas atau uap merkuri dengan pendingin udara. Kemudian CMLV yang atau general radiasi banyak mengandung gelombang pendek. Kemudian next, efek fisiologis. Ya, pengaruh dari fisiologis sendiri itu yang pertama adalah area lokalnya, dia bisa terjadinya eritema atau setelah sinar UV diabsorpsi oleh tubuh terdapat reaksi kimia tubuh, terjadi iritasi pada suatu jaringan, timbul kerusakan sel-sel jaringan. Jadi tuh saat kita menggunakan sinar UV
itu nanti kita ada tingkatan eritema juga. Ada eritema 1, eritema 2, eritema 3, dan eritema 4. Dan itu tergantung dari ketika nanti kita memberikan tes dosis pada pasien, dilihat dari ketika kita memberikan dosis, kita pantau selama beberapa jam. Contohnya pada eritema 1, kita tes dosis. Kemudian setelah kita tes dosis dengan durasi waktunya itu kita pantau setelah dari terapi itu 10 sampai 12 jam. Nah, ini. Jadi setelah 10 sampai 12 jam nanti pasiennya itu akan menimbulkan kemerahan seperti apa? Merah muda atau merah tua. Nah, itu kalau untuk yang eritema 1. Kemudian untuk yang eritema 2 kita pantau setelah 8 sampai 10 jam setelah diterapi. Kemudian kita lihat dia ada menimbulkan efek apa setelah diterapi, atau mengeripik pada area kulit itu mengelupas. Kemudian pada eritema 3 dipantau setelah 6 sampai 8 jam setelah diterapi. Kemudian eritema 4 sampai 6 jam. Lanjut. Kemudian penebalan epidermis. Penebalan epidermis, efek dari UV sendiri itu dia akan memberikan efek atau tujuan dari penebalan epidermis dengan reaksi preventif, rusak, dan kemudian ditumbuhkan kembali dengan jaringan yang baru. Kemudian efek dari UV sendiri dia akan memberikan pergantian kulit dari jaringan kulit yang rusak, kemudian diganti dengan jaringan kulit yang baru. Kemudian ada desquamasi atau pengelupasan atau peeling, warna merah yang muncul hilang akan terjadi pengelupasan dan dari sel-sel yang mati akibat sinar UV. Kemudian pigmentasi pada pemberian UV ini, UV dengan gelombang panjang 290 sampai 330 nanometer diabsorpsi oleh deep epidermis, reaksi kimia terjadi perubahan. Jadi kulit itu mengandung pigmentasi ya. Jadi kalau semisal ada jaringan yang rusak. Nah, itu kemudian juga pigmentasinya juga akan rusak pada kulitnya. Kemudian tujuan dan manfaat dari UV sendiri akan membunuh bakteri. Seperti itu. Lanjut. General secara umumnya manfaat dari UV sendiri itu memberikan pembentukan vitamin D. Jadi UV baik yang dari sinar matahari, kemudian sama yang langsung dari UV yang dari fisioterapinya itu sangat berbeda. Kalau yang UV yang kita menggunakan modalitas fisioterapi itu hanya menggunakan durasi waktu 1 menit untuk tes dosis. Kemudian treatmentnya untuk terapi UV ini itu nanti tergantung setelah nanti kita menggunakan tes dosis, kemudian nanti dirumuskan kembali sesuai dengan tingkatan eritema pada pasiennya. Kemudian kalau yang UV dari sinar mataharinya itu hanya menggunakan durasi waktu 1 jam. Misalnya nih terapinya dengan menggunakan sinar UV matahari, dimulai dari jam 7 sampai jam 8. Tidak boleh di atas dari itu, karena akan menimbulkan efek kanker kulit atau tidak menimbulkan efek apa-apa. Kemudian general toniknya, dia akan menimbulkan efek nafsu makan bertambah, kemudian tidur lebih nyenyak, dan penyebabnya di luar dari itu juga ada. Lanjut. Pengaruh terapeutik, yaitu yang pertama itu area lokalnya. Area lokal itu area yang pertama kali dikenain sinar UV-nya. Itu memberikan efek peningkatan suplai darah, kemudian dia membunuh bakteri, kemudian membersihkan luka, memperbaiki epidermis, jaringan epidermis yang ada di dalamnya, kemudian menambah daya tahan kulit dan mengurangi nyeri. Tetapi membunuh bakteri dan membersihkan luka itu seperti apa? Jadi contoh, ada yang tahu dikubitus?
Ada yang tahu dikubitus? Belum tahu, Kak. Kubitus itu Kak di area tertentu, contohnya seperti kasus stroke. Stroke itu kan ada yang orang stroke hemiparese atau dia lumpuh di bagian lumbar sampai ujung kaki, dan itu dia mengalami bed rest terus kan, dan tidak ada bed rest dan tidak ada melakukan perubahan posisi. Dia hanya bed rest aja, miring kanan miring kiri, kemudian tidak ada perpindahan. Nah, posisi tubuhnya nempel terus kan dengan bed. Nah, di situ dia jika tidak ada perubahan miring kanan miring kiri, kemudian transfer ambulasi, maka dia akan menimbulkan efek kemerahan dulu pada area punggungnya. Kemudian nanti seiring jalannya waktu, lama-lama itu akan luka. Lukanya kenapa? Karena adanya bakteri yang menumpuk di dalam jaringan tersebut karena faktor kelembapan. Kemudian sebelum kita memberikan UV kepada kasus tersebut, kita membersihkan dulu luka pada pasiennya. Jangan langsung di UV, dibersihkan dulu dengan menggunakan air atau NaCl. Jangan menggunakan alkohol. Kalau kita yang ada Sebentar ya, Mbak Restu, ada kendala.
Sorry ya teman-teman, sinyalnya lagi tidak bersahabat. Tadi sampai mana? Dekubitus, Mbak. Oh, dekubitus. Ya, tadi dekubitus itu luka yang diakibatkan karena adanya penekanan pada salah satu medianya. Contohnya kayak orang terkena stroke. Orang terkena stroke kan tidak ada perpindahan ya dari dia miring kanan, miring kiri, kemudian tidak ada ambulasi juga, tidak ada positioning yang benar, dia hanya bed rest aja. Nah, itu resiko terkenanya di dekubitus pada area di punggung. Di punggungnya itu dia terlalu lama bed rest, akhirnya dia mengalami kelembapan, kemudian nanti akan menimbulkan efek kemerahan. Dan karena adanya tekanan dan gesekan pada punggungnya itu, lama-lama dia luka yang disebabkan karena adanya bakteri yang menumpuk. Nah, di situ. Jadi ketika terjadi luka tersebut, kita harus membersihkan dulu lukanya, jangan langsung diberikan UV. Kita membersihkan lukanya dengan apa? Dengan menggunakan salin atau cairan NaCl atau cairan infus. Tidak boleh menggunakan alkohol karena kandungan alkohol sendiri tinggi dan akan memperparah pada kondisi lukanya tersebut. Kemudian pengaruhnya lagi menambah daya tahan kulit dan mengurangi nyeri. Next. Generalnya tadi sama, dia akan memberikan atau membentuk vitamin D, kemudian memperbaiki kondisi kulit dan pertumbuhan jaringan-jaringan yang baru. Aplikasinya ini tes dosis dulu untuk mengetahui dia masuknya di eritema berapa. Jadi pasien nih dekubitusnya di bagian lumbal. Dia kondisinya supine lagging ya, berarti kemudian dia tidak ada pergeseran. Nah, yang pertama kali itu kita posisikan dulu pasiennya dari posisi supine, kemudian posisinya prone. Untuk mengetahui, kita tes dosis dulu. Tes dosis itu dengan menggunakan tas karbon. Kita lubangin, kemudian kita letakkan pada bagian yang lukanya tersebut. Nah, habis itu kita tes dulu nih, tes dosis dengan UV selama 1 menit, begitu. Kemudian nanti ketika 1 menit itu kita lihat efeknya nanti selama beberapa jam. Contoh nih, dia besar betul lukanya besar. Kemudian kita tes dosis dengan karbon di 4 titik. Jadi 1 karbon itu yang lubang kita tempelkan ke tas karbon, kemudian lubang yang luka lainnya kita tutupin dengan handuk atau dengan karbon yang tidak memiliki lubang. Kemudian itu kita UV bagian yang lubang pertama tadi, kita tes dosis selama 1 menit, panas nggak Bu, Pak? Kemudian setelah dikasih tes dosis, kemudian kita geser lagi ke lubang yang kedua. Nah, tadi lubang yang 1, kita tutup lagi dengan menggunakan handuk atau dengan menggunakan kertas karbon yang tanpa dilubangi tadi. Setelah semua dites dosis, kemudian kita lihat selama beberapa jam sesuai dengan titiknya tadi. Kalau yang tadi titik 1 kita menggunakan durasi waktunya 10 sampai 12 jam untuk melihat eritemanya tersebut. Kemudian yang di titik kedua 8 sampai 10 jam, kemudian yang di titik ketiganya 3 sampai 2 jam, kemudian yang di titik keempatnya 1 sampai 2 jam. Nah, nanti kita lihat pasiennya menimbulkan eritema yang seperti apa, merah jambu, merah apa merah tua. Tapi dengan catatan dia areanya yang sudah dites tadi tidak boleh terkena air. Kalau dia mandi seperti apa ya, bagiannya tadi kita bungkus dengan menggunakan plastik. Kalau dia sudah terkena air,
dia tidak akan menimbulkan efek kemerahan atau eritemanya tersebut tidak akan muncul. Gitu. Kemudian lokasinya tergantung ya dia terkenanya di mana. Jadi tidak harus di lateral torak, kemudian di abdomen atau di medial area siku. Jadi tergantung dengan kondisi dianya di area mananya. Kalau dia terkenanya di area tumit, di area gastrok, di area punggung, pinggang, atau di bagian skapulanya. Jadi tergantung dengan lukanya seperti apa. Kemudian disinari dengan 1 menit tadi. Setelah tes dosis setelah tesnya dilakukan, habis itu kita melakukan pantauan selama beberapa jam untuk mengetahui eritemanya. Setelah muncul tanda eritemanya, kemudian kita melakukan pembersihan luka dulu. Pembersihan lukanya tadi, kita bersihkan dulu luka yang terkena area dekubitusnya dengan menggunakan kain kasa. Jadi, kita bersihkan dulu, jadi lukanya itu kan ada yang sampai keluar nanah tuh. Nah, kita bukan hanya mengusap-usapnya saja, tapi sampai ke area dalamnya. Jadi kalau dia lukanya itu besar banget nih segini. Nah, habis itu diusap-usap aja, tapi tangan kita itu dibungkus kasa, tapi pakai handscoon, nanti kemudian tangan kita dimasukkan ke dalam sampai keluar nanti nanahnya. Begitu. Jadi bukan hanya diusap-usap aja, tapi sampai ke dalam-dalamnya, sampai keluar nanahnya, itu sampai keluar darahnya, baru nanti sampai permukaan kulitnya itu berwarna merah jambu. Begitu. Udah nggak sampai sini? Jadi lukanya itu sampai tangan kita itu maksudnya sampai ke dalam lukanya. Jadi kita ada bagian nanah yang mengendap di dalam mulut itu kita congkel pakai tangan kita. Itu. Sambil dikucurin pakai air salin tadi sampai dia bersih sampai kemerah-merahan. Sampai dia mengeluarkan cairan putih seperti air yang kayak air putih jernih dalam jaringan itu baru bisa kita obatin. Nah, setelah semuanya bersih, baru kita obatin dengan menggunakan kasa khusus. Bukan kasa yang untuk balut luka, tapi menggunakan kasa hidrokoloid. Jadi kasanya itu halus seperti kapas, tapi sudah ada kandungan obatnya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kapas, kemudian itu dibalut dengan salep. Kalau seperti itu boleh, tapi kan kerja 2 kali ya. Sudah dibersihkan, dipakein salep lagi, kemudian dibungkus pakai kasa steril, baru diplester. Tapi kalau menggunakan kasa hidrokoloid, cukup kasa hidrokoloid ditempel, kemudian diplester. Jadi pergantiannya kapas itu 1 kali 24 jam, bukan 3 kali sehari. Gitu. Jadi di plester pun dia harus benar-benar tertutup, tidak boleh terkena air juga, tidak boleh ada plester yang enggang. Itu untuk mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam jaringannya. Lanjut. Nah, ini tadi cara kedua. Tadi yang dilubangin dulu, N1,4 itu dari durasi waktunya tadi. Yang dikali N-nya itu tergantung dari menitnya tadi. Kalau tadi kita masuknya dia di E1 berarti disinarinya selama 1,4 dikali berapa jam tadi. Kalau masuknya di eritema 1 berarti selama dikali 10 sampai 12 jam. Begitu dan seterusnya. Lanjut. Kemudian dosis awal sama juga, dia tergantung dari eritemanya tadi. Kalau dia di sub E berarti setengah menit dikali E1-nya berapa. Seperti itu. Lanjut. Ini
ya tergantung perkembangannya ya, masuknya dia di eritema berapa, kemudian kalau dia menimbulkan eritema yang kemerahan, kemudian menimbulkan pengelupasan pada kulit arinya, biarkan dulu dia mengelupas, baru kita obati dengan tadi kasa hidrokoloid, baru kita terapi. Lanjut. Ini sama. Jadi sub eritema 1 itu 12%, berarti 25% dikali contohnya di eritema 1 tadi dia muncul selama 10 jam, berarti 25% dikali 10 jam hasilnya berapa, itu nanti kita menggunakan terapi UV-nya. Jadi setiap titik lubang pada area luka itu dia berbeda dengan setiap lubangnya. Tadi yang di E1 tadi dia muncul ketika durasinya 8 jam. Nah, berarti dia E1-nya 25% dikali 8 jam berapa? Contohnya 25% dikali 8 jam. 20 menit, berarti kamu terapi UV-nya selama 20 menit. Begitu. Itu juga yang E2-nya 50%. Kemudian efeknya muncul ketika 12 jam, berarti 50% dikali 12 jam berapa? Segitulah kita terapi pasiennya. Jadi setiap jaringan itu berbeda-beda dosis terapinya. Begitu. Jaraknya sama, lokal 50-75 cm, kalau general yang digunakan secara umumnya 75-100 cm. Kemudian prosedur yang digunakan, persiapan alat, persiapan pasien atau klien, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Jadi kalau yang persiapan alat tadi itu hampir sama kayak IR ya, kemarin cek dulu alatnya, lampunya seperti apa, lampunya mati atau tidak. Karena di UV itu ada 4 bola lampu, jadi kalau 1 bola lampu dia tidak bisa berfungsi secara keseluruhan. Kemudian persiapan pasien sama, anamnesis, kemudian tanyain pasiennya masuk kriteria kontraindikasi atau tidak. Pelaksanaannya tes dosis, kemudian bersihkan luka, kemudian di treatment UV sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Jadi dievaluasi. Ini nggak usah, kata Bu Sela, terlalu ribet yang ini. Kita ke indikasi. Ya, indikasi penyakit kulit. Indikasi itu berarti penyakit kulit yang ada yang berdasarkan dari virus, autoimun, dan bakteri. Akne, berarti akne itu penyakit kulit seperti apa? Ada yang tahu? Jerawat. Ya, jerawat. Acne vulgaris ya, itu bakteri yang ada di kulit, biasanya jerawat yang disebabkan karena bakteri atau dia sering memakai masker seminggu nggak pernah ganti. Bisa menimbulkan jerawat. Kemudian dia tidur dengan kondisi spraynya akan diganti sebulan, bakterinya bisa muncul dan menimbulkan jerawat. Kemudian alopecia vulgaris. Ada yang tahu apa itu alopecia vulgaris? Borokan pada kepala, Kak. Iya, borokan pada kepala. Borokannya itu seperti ketombe ya. Seperti ketombe, dia mengelupas, kemudian gatal, keseringan digaruk, dia luka. Itu nanti ketika dia luka, dia nggak bisa sembuh ya. Jadinya itu bisa mengalami kebotakan karena akibat ketombe atau bakteri yang masuk ke dalam kulitnya. Kemudian eksim. Dental eksim. Gimana? Gatal-gatal ruam, Kak. Gatal-gatal. Kayak iklan salep ya, panu kadas kurap ya. Panu kadas kurap yang biasanya dia terlalu sering terkena air, kemudian atau dia tidak cocok dengan
sabun atau tidak cocok dengan deterjen saat cuci baju. Kemudian psoriasis. Psoriasis ini salah satu penyakit autoimun ya, autoimun bercak-bercak putih gitu. Dia bercak-bercak putih, tapi bukan kayak panu hanya putih. Autoimun itu ada psoriasis sama lupus. Itu kalau lupus itu bercak merah yang sering muncul di sekitar area hidung. Dia memiliki bentuk seperti kupu-kupu. Kemudian vitiligo. Vitiligo itu gangguan pigmentasi pada jaringan kulit. Jadi kalau jaringan kulitnya di area basalnya rusak, kemudian akan merusak pada jaringan kulit juga, begitu. Kemudian ulkus sama duku itu tadi sama. Ulkus dan duku itu yang luka di area punggung, kemudian area pantat, kemudian area betis, tumit, kemudian di area skapula karena tidak ada perpindahan dan karena disebabkan adanya penekanan pada antara tubuh dengan media yang digunakan dan tidak ada sirkulasi udara yang masuk. Kemudian bakteri karena jamur ada folikulitis, ada yang tahu folikulitis? Folikulitis berarti peradangan pada folikel rambut. Infeksi. Ya, itu biasanya rambutnya itu seperti bermata ya. Kalau ada yang lihat dia bermata, padahal itu folikel rambutnya. Nah, di situ folikel rambutnya mengalami peradangan, kemudian bisa mengalami kerontokan juga. Kemudian kurap, tadi sama. Kemudian furunkulus, ada yang tahu? Furunkulus. Furunkulus tuh kudunen ya, udunen. Kadang ada tuh yang ya bisul, kadang ada yang sering kebanyakan makan telur, kudunan matanya, bisul. Itu juga bisa karena sebabkan adanya bakteri ya, bakteri pada makanan atau pada binatang yang kadang menghentut di bagian mata, kemudian ada di bagian tubuh yang sensitif. Kemudian ada juga yang Patricia fascicolor. Namanya bagus-bagus ya, furunculus, kemudian Patricia fascicolor. Patricia berarti panu ya, panu. Itu namanya Patricia fascicolor. Kemudian Rosacea virus. Rosacea virus itu bisa disebabkan karena bakteri juga atau bisa dengan herpes. Kemudian HPV, Human Patricia virus. Kemudian dermatitis atopik itu iritasi pada kulit. Iritasi pada kulit yang kadang disebabkan karena dia terlalu sering terkena matahari tidak menggunakan sunblock. Kemudian kontraindikasinya pasien dengan gangguan demam, kemudian gangguan jantung atau pernapasan, kemudian alergi post ronsen kurang dari 2 bulan, infeksi akut pada kanker kulit, dan TBC aktif. TBC itu tuberkulosis. Kemudian resiko bahaya yang akan muncul yaitu konjungtivitis, kemudian burn atau terbakar, kemudian kesetrum, overdosis, menggigil, dan produksi ozon atau polusi yang terlalu banyak meningkat atau bisa dari dengan durasi waktu yang terlalu tinggi menggunakan UV bisa menimbulkan adanya produksi ozon yang terlalu tinggi dan bisa menimbulkan pemanasan pada area kulitnya. Ada yang ditanyakan? Atau masih bingung?
Ada yang masih bingung terkait UV? Kak izin bertanya Kak, Ya, yang di kontraindikasi tadi ada post ronsen kurang dari 2 bulan tuh artinya apa ya Kak? post ronsen kurang dari 2 bulan kan? Ini post ronsen itu berarti sebelum melakukan pembedahan ya. Kan kadang post ronsen nih pasiennya ini fraktur. Kamu kasih UV, tidak bisa. Tuh, itu post ronsen. Kemudian fraktur kan dia sebelum fraktur kan pasti akan menimbulkan adanya pembengkakan ya, dan itu tidak bisa diberikan UV karena dia sudah pembengkakan. Kamu kasih UV malah dia menimbulkan efek terbakar. Baik Kak, makasih. Iya. Ada lagi? Kak izin bertanya, Ya, mengapa orang demam tidak boleh di UV, Kak? karena dia ini kenapa orang demam tidak boleh di UV ya? Karena itu salah satu kontraindikasi. Nanti dia ketika sudah demam di UV, nanti dia akan menimbulkan adanya eritema pada jaringan kulitnya juga, bisa salah satunya itu. Kemudian dia bisa menimbulkan efek samping. Kadang dia UV sudah panas, badannya juga panas. Di UV nanti bisa menimbulkan burn atau terbakar pada jaringan kulitnya. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Ya. Dan ada lagi. Digeser aja bisa. Ada lagi. Apa sih, Pak? Ya. Ada lagi tanyakan, teman-teman? Bisa. Kelasnya udah dibuka? Iya, sudah. Ada lagi yang masih bingung? Atau masih belum paham? Atau malah mumet? Kok UV pakai rumus ya? Kok UV ada perhitungan rumus? Ayo, ada yang tanyain lagi? Ada yang bingung?
Ada yang bingung? Ini untuk prakteknya hari ini kan kosong ya, mau diganti hari apa? Besok tuh kelas ada yang kosong pagi sama Jumat. Pagi jam 7 sampai jam 8.10. Yang kelas C sama D. Dari jam berapa, Mbak? Ada yang besok itu kosong pagi jam 7 sampai jam 8.10, ruangannya kosong. Yang mau di hari besok siapa, yang mau Jumat siapa? Ada kelas nggak kalian? Kalau hari Jumat jam berapa, Kak? Kalau Jumat itu pagi jam 7, pagi kosong jam 6.30 sampai jam 9.50, tuh ruangannya kosong, 47. Mbak, kelas C ngambil yang besok. Kelas C besok ya berarti. Kelas C besok pagi. Iya, Mbak, besok pagi. 7.20 sampai jam 8.10 ya. Siap, Mbak. Ya. Kelas D, kelas D mau besok tuh malam ada kalau mau. Malam tuh ada ya kalau mau kuliah malam sih sebenarnya. Kemudian ada Jumat pagi. Malam jam berapa, Kak? Habis maghrib. Ya kalau mau nyobain kuliah malam sih. Enggak, itu sama kakak apa sama ibu? Sama ibu Ya dua-duanya. Mencari hantu. Yaudah. Gimana? Kalau mau gabung ya nggak mungkin sih, karena kan alatnya kan cuma satu ya alatnya. Apa mau gabung? Emang bisa digabung, Kak? Ya bisa aja nanti pakai ruangan ruangan lab 47. Yang kelas D gimana, mau gabung besok? Misalnya kalau Bu Sela meng-ACC gabung berarti besok pagi jam 7 sampai jam 8.10. Tapi kalau kelas D-nya mau sendiri ya nggak apa-apa. Gabung aja, Kak. Gabung. Nanti yang gabung tanya sama Bu Sela ya, pokoknya beliau meng-ACC. Kalau semisal beliau tidak meng-ACC berarti ya Allah, sinyal saya. Kalau Bu Sela tidak meng-ACC berarti ambil malam apa Jumat pagi. Ini dari mau kuliah malam ya. Kalian kuliah pagi terus kan? Sensasinya kuliah malam luar biasa loh. Banyak penghuni-penghuninya.
Ini masih ada yang bingung dah materi UV-nya. Gampang apa susah? Trinovalian ini kok guyang-guyu terus. Enggak, Kak. Itu jadinya malam aja, Kak. Kamu mau podcast kuliah malam, malam? Pak. Pengen rasakan Coba. kuliah malam ya? Tapi Sensasinya jangan, kuliah malam. jangan lama-lama yo. Yo, ndak. Paling yo tergantung nek mau habis maghrib berarti selesainya jam 7:30. Ada tanyakan lagi terkait teorinya? Bingung apa? Muir. Untuk lapraknya sudah dinilai sama Bu Sela ya. Bagus-bagus nilainya. Untuk minggu ini nggak ada lapraknya minggu depan. Makasih, Mbak. Iya. Ada lagi? Kalau misal tidak ditanyakan ditutup. Berarti ini kelas B nunggu kepastian dari Sela dulu ya, dia kerja atau enggak. Iya, nanti kalau misal Bu Sela meng-ACC gabung. Tapi kalau beliau nggak meng-ACC-nya malam atau Jumat pagi, ya Jumat pagi atau malam Jumat ya berarti Jumat atau besok ya. Kamis malam atau Mbak, ya. itu kalau misalnya kita gabung, yang Kamis yang pagi apa yang malam? Ya tergantung maunya malam apa pagi. Pagi. Tri gimana mau gabung malam? Ya mending malam sih, Kak. Kamis waktunya istirahat, Kak. Sebenarnya kelas kita kosong. Kamis malam. Malam Jumat. Pagi, Mbak. Iya, nanti tak bisa habis lah. Berarti kalau gabung ya berarti waktunya ya di atas 47. Pokoknya jangan Jumat lah. Jangan Jumat. Ya, Jumat itu waktunya kalian liburan kan, Ya, weekend. enggak juga sih, Kak. Malah banyak jadwal hari Jumat tuh. Malah padat ya. Ya nanti tak tanya Priscilla dulu. Semoga aja beliau mau digabung. Ya. Ada lagi yang masih bingung, sok monggo ditanya. Mau nanya di luar ini juga nggak apa-apa. Di luar pelajaran. Sudah paham semua ya? Berarti kalau sudah paham semua dan tidak ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. wabarakatuh.